Oke, jadi kalau dari aku pribadi ya, ini aku ngelihatnya kita pakai kacamata makro dulu ya, bukan Oh, makro. udah masuk nih. Kalau nanti mungkin dari Halo, Bro sini Arvin. bisa Halo. dilihatin sama Arvin ya. Halo. Cuma kalau aku Iya. berpandangan kan, bentar ini wifi ku nggak nyala ya. Di kuartal, Mm-mm. jadi sepanjang tahun ini, bentar, kita tuh pas bulan Mei itu Mhm. sempat koreksi. Jadi April kita sempat naik tinggi, terutama banking ya. Banking itu sampai gap up 2 kali Mhm. tuh, yang kayak Bank Mandiri, BBRI, karena memang kuartal satunya pas banget keluar tuh di akhir April ya. Jadi bikin saham-sahamnya gap up. Iya. Tapi seperti yang kita tahu, ketika liburan Lebaran, ternyata memang kan ada FOMC ya, jadi mungkin banyak orang juga Iya. sudah antisipasi mengurangi kepemilikan sahamnya, karena mau lihat nih kira-kira The Fed tuh bakalan naikin suku bunga yang kedua nih berapa, dan ternyata naikin suku bunganya langsung 50 BPS kemarin. Akhirnya pas Mhm. pembukaan market kita setelah libur langsung lah market itu terkoreksi ya. Banyak saham itu Mhm. ARB termasuk juga banking dan juga saham-saham energi gitu ya. Jadi banyak yang panik ketika itu, Daniel. Jadi pada nanya, wah IHSG Mhm. gimana ya, apakah akan jadi kayak 2020? Aku bilang sih menurutku enggak. Nah buktinya waktu pas market itu koreksi tanggal 8-nya itu, kita sempat ngadain market outlook grup aku, dan kita sempat antisipasi kalau market sampai dibuka koreksi apa yang harus kita beli, dan kita waktu itu bobot terbesarnya adalah beli banking dan juga beli energi ya, terutama coal. Mhm. Dan ternyata Iya, benar, betul betul sekarang betul. malah coal naiknya juga tinggi, dan banking juga kayak Mhm. BRI, Bank Mandiri bahkan udah mau nyampe ke area resistensinya lagi. Cuma kalau pertanyaannya selanjutnya gimana? Apakah IHSG akan all time high? Kalau menurut pandanganku IHSG akan sideways. Jadi nggak akan all time high. Sideways. Sideways. Oke, Mungkin kalau sideways dari itu Arvin berarti dari Hah? ya sideways itu berarti di kisaran-kisaran 7.000 gitu ya. Ini mungkin view-nya lebih ke technical gitu ya. Iya. Kenapa Mhm. aku mandangnya masih sideways? Karena belum ada katalis yang benar-benar bisa nge-push untuk IHSG itu breakout. Gitu ya. Mhm. Sekalipun misalnya kayak contoh komoditas kita bagus, kalau juga semangat harganya naik, tapi kan kita harus perhatiin ya, ada Goto di dalamnya. Goto tuh kan teknologi. Takutnya Iya. nanti abis The Fed FOMC lagi bulan Juni, itu kena lagi gitu Mhm. sentimennya, teknologinya, akhirnya cuma bikin IHSG tuh sideways aja ke depannya. Itu sih kalau dari pandangan aku. Oke 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 oke. Ada pengaruh dari sektor lain juga yang Ya, menjadi big caps gitu ya. Oke. Kalau pandangan dari sisi teknikal ini dari Bro Arvin, ngomong-ngomong, so happy to see you, Bro Arvin Honami. Ini pertama kalinya kita IG live juga. Jadi para cuan troopers ya, ini pertama kalinya saya live bareng Olive dan juga bareng Bro Arvin ini. Langsung aja Ya, kita tanyain, view teknikalnya seperti apa nih, Bro? oke. Kalau kita bicara soal yang kemarin gitu ya, tanggal 9 Mei tadi sudah disebutkan sama si Olive gitu ya, bahwa memang langsung gap down ya, karena kita memang libur lebaran dan memang waktu itu bursa Asianya juga terkoreksi cukup dalam. Sementara kita lagi libur, jadi ibaratnya kayak semacam orang-orang istilahnya panik sellingnya di satu hari gitu ya. Nah, Iya. sekarang kalau kita lihat, memang kalau teman-teman yang ikutin Real School gitu ya, aku sudah pernah bahas soal IHSG, bahwa IHSG kemungkinan akan membentuk gap waktu terjadi di tanggal Mhm. 9 Mei. Dan memang Mhm. sekarang kan udah hampir menyentuh level gap-nya itu ya. Jadi memang waktu Mhm. itu memang even kayak Ciolif juga sempat ngomong gitu ya untuk serok Big Bang gitu ya, waktu turun banyak Mhm. itu turun serok Big Bang dan beberapa call yang lain. Dan memang waktu itu secara teknikal gue setuju gitu ya, karena memang kita lihat ada potensi di sana. Dan memang yang membawa IHSG ini kan justru dari Big Bang itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sementara ini kan memang coal itu kan lagi terkoreksi juga gitu ya secara Mhm. sahamnya, karena memang rally-nya cukup tinggi. Memang ada beberapa saham coal yang mungkin agak berbeda. Contohnya seperti ITMG itu agak berbeda gitu ya. Nah, sekarang kalau Mhm. kita lihat ya mungkin ada emiten-emiten lain yang jauh lebih menarik untuk coal dan sebagainya, itu sekarang jauh lebih menarik. Tapi biasanya kalau gue pribadi gitu ya, mungkin gue pribadi akan jauh lebih kontrarian. Jadi yang gue lakukan adalah gue Mhm. mencari saham-saham yang mungkin banyak orang yang nggak ngelirik untuk saat ini, tapi gue udah ngelirik dan gue udah mulai cicil gitu. Jadi
Teman-teman bisa Oke, cek oke, oke, kira-kira oke. yang mana yang menarik. Sementara ini ketika IHSG all time high, IHSG masih naik-naik terus gitu ya, tapi saham ini masih di sini-sini aja. Nah, ini yang menjadi Heeh, potensi sebenarnya. Ketika turun mungkin dia naik gitu kan. heeh. Oke, menarik nih ngelihat geraknya yang sangat apa ya, volatil ya kan kemarin ketika habis Lebaran itu volatilitasnya mendadak jadi tinggi banget, koreksinya juga jadi dalam banget, banyak orang yang kaget-kaget karena dalam 1 minggu itu merah terus gitu ya, Benar, merah terus sampai ini. yang Mm-mm. bagus-bagus aja ARB ya, Daniel. Iya, iya, yang bagus-bagus aja ARB. Nah, ini ngomong tentang yang bagus-bagus ARB nih, strateginya kan kemarin berarti serok-serok-serok gitu ya. Nah, Ya. di akhir kuartal kedua ini gimana nih? Apakah kita harus hold gitu? Atau kita bisa tambah barang atau gimana sih ini sebenarnya strateginya saya dari Olive dulu deh. Oke, jadi kalau aku pribadi waktu pas yang market outlook itu karena kita kan ada beberapa mungkin member kita yang view-nya itu mereka nggak mau kalau suruh hold jangka panjang kan. Jadi biasanya yang nggak Iya. mau hold jangka panjang udah pasti kan kita kasih arahnya ke swing. Tapi perlu diperhatiin swing itu Heeh. bukan sehari 2 hari mereka jualan ya. Tapi kita lihat Mhm. juga misalnya makronya seperti apa. Katakanlah sekarang lagi ada faktor geopolitik kan yang masih berlangsung, Rusia versus Ukraina. Udah pasti itu kan akan mempengaruhi harga komoditas. Misalnya waktu Betul. pada saat koreksi kemarin ketika pembukaan aku suruh mereka beli bertahap terutama saham coal dan Mhm. Sibco ya walaupun kita overweightnya itu ke saham coal belinya juga bertahap Mhm. nggak bisa langsung sekali gebuk karena kita nggak tahu bottom di mana tapi karena kita tidak Iya. tidak bisa menebak bottom ada di mana better kita prepare dengan cara mencicil terutama Mhm. cicilah perusahaan-perusahaan yang misalnya di sektor di industri coal itu yang trennya misalnya lagi bagus atau juga lagi di dekat supportnya atau juga misalnya lagi sideways gitu kan. Nah, Mhm. ketika sudah mencicil tentu dong ternyata kita juga kaget market recovery-nya secepat ini. Apalagi saham-saham misalnya kalau yang tanggal 12 Mei aku sempat tulis saham coal, industri coal di Mhm. IG story aku ketika harga saham sedang turun-turunnya banyak orang yang pada pesimis termasuk juga pada saham coal aku Mhm. bilang average selling price itu setiap kuartal akan meningkat karena faktor geopolitik. Jadi harusnya coal itu belum kiamat. Pada saat itu ya kita ngomongnya bukan sekarang gitu. Kalau pada saat itu Mhm. yang aku tulis adalah ITMJ dan harum saja teman-teman belum harusnya sudah cuan 20%-an dalam waktu 1 bulan Betul. gitu kan. Tapi aku juga kaget ternyata recovery-nya secepat ini. Tentu kalau sudah recovery kita nggak boleh juga paksain untuk kejar-kejar average up di atas. Karena balik lagi Mhm. market kita itu masih volatilitasnya tinggi banget. Sehari bisa naik 5%, Mhm. besokannya bisa ARB. Sehari naik 10%, besokannya bisa ARB. Jadi tetap kalau mau average up Iya. kita harus lihat-lihat juga. Aku lebih prefer kalau mau average up better kalau pas dia lagi turun saya 3 sampai 6% ya ARB baru kita Iya. tambah up pelan-pelan dibanding kayak kita takut ngerasa ketinggalan dia naik 10% dan lain-lain gitu sih. Jadi Iya, iya. untuk sisanya ke depan karena aku bilang juga tadi di grup menurutku IHSG masih akan sideways. Justru keuntungan untuk kita yang barangnya belum full di porto adalah ketika nanti dia koreksi lagi kita jadi bisa tambah-tambah lagi gitu sih sampai akhir tahun. Oke, Cuma oke, yang oke, perlu oke, oke, oke. diperhatiin ya teman-teman, balik lagi, call ini kan naiknya juga sudah tinggi banget, jadi bisa aja di tengah jalan Mhm. gampang berubah kan. Kita nggak bisa harapin kenaikan call itu kayak tahun 2020, 2021. Jadi tetap harus pasang Mhm. trailing stop, harus aware sama situasi geopolitiknya seperti apa. Kalau tiba-tiba damai, ini bisa tiba-tiba berbalik arah. Kalau tiba-tiba Cina genjot Mhm. produksi gedean, ini bisa tiba-tiba berbalik arah. Jadi teman-teman, karena ini harganya juga sudah tinggi, walaupun PI-nya rendah-rendah, tetap teman-teman harus pasang trailing stop atau harus pantau ketat. Itu sih Daniel. Hmm. Dan Arvin, Nah, ini ngomong-ngomong tentang trailing stop, jangan lupa ada di aplikasi Newspot by Super betul, Sekuritas ya, betul para banget. cuan troopers. Betul. Karena kalau nggak ini tadi saya agak kena gitu ya. Ini kata-katanya dari kata-katanya Olive gitu, ada saham yang kemarin naik tinggi, terus tiba-tiba besok Ya, dibanting. Hari ini kayaknya ada saham yang diterbangin tinggi, tiba-tiba ARB pas ada penutupan. MR, Aduh, mohon maaf nih. ada MR ya. Waduh, langsung langsung disebutin sama si Olive. Nanti kita bahas itu ya. Tapi saya tanya dulu nih dari ke Bro Arvin.
strateginya gimana nih secara teknikal gitu? Kalau dari Olive kan ini strateginya memang benar-benar ngelihat dari sisi fundamental seperti apa gitu ya, dan menggunakan fitur trailing stop. Kalau dari Arvin seperti apa nih? Oke, sorry, suaraku jelas ya? Jelas nggak Jelas. suaranya? Ya, jelas, 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 jelas. Jelas ya? Oke, oke. Mm-mm. So, cara dari aku adalah, aku itu nggak pernah pakai technical secara murni. Itu nggak pernah. Biasanya aku kombinasikan Mhm. dengan makro dan maybe kayak broker-broker summary, itu gua tetap lihat gitu ya. Jadi gua nggak murni technical murni. Jadi sebenarnya Mhm. fundamental itu kalau ditanya penting apa tidak, tentu aja penting banget gitu ya untuk fundamentalnya. Kenapa? Karena kita dari fundamental kita bisa tahu saham apa yang menarik untuk kita masukin gitu ya. Setelah itu baru lihat teknikalnya. Nah, kalau ditanya strategi Mhm. teknikalnya seperti apa, karena market volatility-nya sangat tinggi, maka kita harus tahu bahwa kita kita tahu risk kita berapa ketika kita masuk gitu ya. Hmm. Misalnya kita lihat time frame yang agak panjang, oke, masih ada kenaikan sekitar segini. Tapi untuk entry point-nya, kita turun ke time frame yang lebih rendah untuk supaya tahu, oh, swing low terakhir. Mhm. Oke, ini sinyalnya oke. Sinyalnya sepertinya tadi mengalami kendala ini, Bro Arvin. Oke, sepertinya masih ini ya, masih loading nih ya, Olive ya. Iya. Oh ya, Kita aku mau sambil nambahin nunggu. juga. Ah, ah. Oh itu udah. Oh Udah, iya iya iya, Arvin? silakan silakan. Udah muncul nih. Tadi tadi Oke, sepertinya sinyalnya bermasalah. Silakan dilanjutkan, Bro Swing Arvin. low. Tadi sampai swing low. oke. Iya, swing Oh, low. oke. Oke. Jadi kalau kita bilang dari technical ya, kita lihat dari time frame besarnya. Itu nomor satu. Mhm. Karena kita harus tahu space kenaikannya seberapa. Ketika kita sudah tahu space kenaikannya seberapa, baru kita lihat time frame yang lebih kecil apakah memungkinkan. Kalau kita lihat time frame Mhm. kecilnya swing low-nya masih dekat, mungkin 3-4%, itu masih oke lah untuk kita entry. Tapi kalau misalnya swing low-nya Oke. jauh, misalnya sampai 15, Mhm. 20%, itu nggak worth it gitu untuk kita masuk. Nah, jadi strateginya adalah jangan Mhm. terlalu banyak buy on breakout di market yang very volatile karena kita Hmm. nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Terutama di Oh. bulan-bulan kemarin kita lihat liburnya kan banyak banget ya. Ketika liburnya Hmm. banyak banget itu bisa terjadi sesuatu di satu hari itu. Even kayak besok ini libur nih. Nah, besok nggak tahu nih kita ada apa nih Iya. besok. Nah, tiba-tiba perusahaannya udah kena gitu. Makanya kenapa kita harus lihat risk paling kecil itu berapa. Karena yang harus kita jaga adalah resikonya. Kita lihatnya dulu. Gitu sih. Oke, ini strateginya berarti agak tricky ya, karena kan kalau secara teknikal biasanya kita dibilang buy on breakout gitu. Jadi kalau kita lihat chart patternnya itu emang udah break resistant gitu ya, itu adalah a good time to buy. Tapi ternyata tadi Bro Arvin kan nggak bilangnya nggak seperti itu, karena memang marketnya juga Lagi volatil. volatil gitu Lagi ya. volatil. Jadi Lagi akan volatil. sering Iya iya. false breakout dan akan sering juga false breakdown. Jadi banyak kan orang yang narik atas, Oke. tiba-tiba Ah, ternyata besokannya dia balik lagi ke dalam naik. trennya misalnya ya kan, ke cyclesnya akhirnya buyback lagi kayak gitu, bukan Vin? Iya, betul, betul. Memang akan terjadi banyak case seperti itu. Makanya kenapa kita harus Mm-mm. menjaga psikologi trading kita supaya kita nggak cut loss di tengah jalan. Itu kuncinya sih. Kalau Oh, misalnya oh, kita oh. lihat spreadnya, misalnya kita buy on breakout, pasti kan spreadnya agak jauh gitu ya dari breakoutnya. Terutama saham yang sangat volatil gitu ya. Misalnya naik sekali 8%. Terus kita kejar nih 8%. Terus tiba-tiba dibawa turun besoknya. Dibawa turunnya dalam. Kita kadang itu bisa cut loss di tengah jalan karena itu aja. Padahal secara sahamnya masih bagus. Hmm. Nah, makanya kenapa saran dari aku adalah kalau mau beli dalam breakout boleh, tapi dengan money management yang terukur. Karena kalau money managementnya nggak terukur, kita dibawa turun, kita udah nggak ada peluru nih, gitu. Gitu, gitu. Iya, 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 iya. Nah, masih ngomongin tentang strategi trading. Tadi kan juga sempat dibahas tentang swing low. Saya pengen tahu nih, kalau dari Olive sendiri seperti apa? Misalnya kita udah beli satu saham, terus kita nggak sengaja nyangkut gitu, dan ternyata dia swingnya itu bisa sampai, swing low-nya bisa sampai 10%. Bagus nggak sih buat average down? Oke. Nah, kalau misalnya katakanlah kalau misalnya kita ngomonginnya swing, berarti kan kita Heeh. trading ya, fokusnya ya, bukan Iya. investasi. Kalau menurutku kalau trading itu ya sebenarnya kalau Mhm. dia ketika sudah patah trennya harusnya cut loss. Iya.
Tapi kalau dia turun misalnya Oh, 10%, tapi penurunannya ini masih di dalam trend line-nya, ya harusnya nggak apa-apa. Mhm. Tapi akan Oh, malah berbahaya tambah juga gitu kalau, ya? ya, akan berbahaya juga, nggak ditambah juga sih sebenarnya. Kalau ditambah itu Heeh, menurutku ya lebih ke arah heeh. investasi gitu. Itu bisa ditambah. Kalau Hmm, average down, tapi kalau di swing average down boleh nggak? Boleh. Misalnya nih, kayak yang tadi hmm, Arvin bilang, hmm, katakanlah kita beli buy on breakout. Buy on breakout-nya hmm, katakanlah sudah 8%, kita buy di 8%-nya. Nah, kita masuknya hmm, jangan 100%, misalnya 30%-nya dulu. hmm, Misalnya kita punya uang 10 juta, 3 jutanya dulu. Sisanya, kalau misalnya dia ada kesempatan pullback ke support berikutnya, yang tadinya adalah resistance yang sudah terbreakout, baru kita average down di situ. Itu baru average down untuk swing trading. Bukan kalau misalnya trennya sudah patah, kita paksain average down. Itu hmm. nantinya jadinya namanya investor gitu. Jadi average down itu kalau untuk seorang swing trader boleh nggak boleh, tapi selama masih di dalam trend line-nya. Tapi kalau sudah patah trend line-nya, ya berarti itu udah pasti marketnya nggak berjalan sesuai dengan analisa kita gitu. Jadi harusnya Iya, keluar, itu jangan tambah di gitu. hmm, Cuma kalau misalnya itu dia udah namanya patah, itu ya. Ya, iya itu kan silakan trennya silakan. udah patah ya, lawan arus. Ah, Tapi ah. misalnya katakanlah mungkin kan kalau pas awal bulan Mei bingung juga nggak bisa cut loss karena ARB, banyak saham yang ARB kekunci nggak bisa cut loss gitu, akhirnya ada beberapa Mm-mm, saham yang misalnya trennya patah gitu kan. Kalau udah kayak gitu mm-mm, bingung juga kan gitu. Nah, gimana caranya sabar dulu, tenang dulu. Biasanya kalau ketika market tuh lagi panik, yang bisa menggerakkan market tuh apa? Kepanikan kan. Faktor mm-mm. greed and fear pelaku pasar. Ketika banyak yang Iya. fear, banyak yang takut, orang akan paksa jual berapapun, semurah-murahnya. Kalau kita ikutan panik, akhirnya kita jual di murah. Padahal biasanya setiap Hmm, penurunan, biasanya nih, tidak semua ya, mayoritas, apalagi kalau sahamnya bagus, itu biasanya akan ada pantulan dulu. Misalnya dia retest ke resisten mhm. sebelumnya gitu, atau higher low apa sebutnya higher low sebelumnya ya Vin ya, lower high sebelumnya, Menurut saya itu. Hmm. retest Oke, dulu oke, tuh oke, lower oke. high sebelumnya gitu. Nah baru bisa cut loss di situ. Tapi kebanyakan orang kan nggak sabar kan nunggu kayak gitunya, pasti nggak sabar dong. Kayak Mm-mm. akan ngerasa Nggak ini sabar kayaknya banget. saham ini mau kegocap nih gitu. Abis itu ngantri di ARB, ternyata abis antri di ARB sahamnya naik, retest gitu. Banyak kayak gitu. Banyak banyak nih yang kecelek kayak gitu dan akhirnya menjadi trader yang bertobat ya alias investor dadakan ya. Oke, kalau dari Bro Arvin nih gimana nih strategi biasanya nih kalau ngelihat pasar gitu ya Bro Arvin, pasar yang sekarang dan juga swing low yang terlalu rendah, apakah bagus nih buat uh, average down gitu? Average